apa kabar kalian? Selamat malam. Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah sebuah tema besar. Apa tujuan dia untuk mendekati dirimu? Apa tujuan dia untuk mendekati dirimu? Kita cek sama-sama ya, dan untuk pembacaan kali ini sifatnya adalah general reading. Kita lihat energinya dia. Kita bicara throat chakra dan ada opportunity beckons. Aku boleh info nggak di sini tanpa mengurangi rasa hormat ya teman-teman. Tapi orang ini memang punya pengaruh dari bagaimana dia berbicara kepada kamu. Waduh, nggak kelihatan ya ini. Ya, dia punya energi di mana energinya itu seperti gini. Kamu sama dia sepertinya nyambung dari omongan. Nah, dari bicara, dari sering ngobrol dan lain-lain, akhirnya di sini ada pintu yang terbuka, ada kesempatan untuk kalian bisa dekat dan energinya itu terbawa gitu aja. Orang ini jago untuk bicara sih. Bukan aku bilang dia tukang ngomong, tapi dia adalah orang yang mungkin bisa comforting kamu, ya. Orang yang bisa comforting kamu. Yang menenangkan kamu, membuat kamu nyaman. Kita lihat ya, untuk tujuan besarnya dia kepada kamu gimana. Ini energi dia dulu, energi tengah, lalu energi kamu. Yang aku lihat seperti ini teman-teman. Kartu The Empress. Awalnya memang dia merasakan adanya kenyamanan sama kamu dari komunikasi. Sehingga apa? Energi dia tuh tidak menarik atau dia tidak ingin ada orang lain. Karena kenapa? Dia merasa sudah nyaman sama kamu. Dia merasa sudah kayak tercukupi lah ya hasratnya kepada kamu, perasaannya sama kamu tuh sudah full gitu. Jadi dia tidak butuh untuk tawaran orang lain. Misalnya ada pun yang suka sama dia, saya lihatnya di sini energinya itu memang bisa tertarik dari cara dia bagaimana bicara. Orang ini jago bicara gitu. Dan yang aku lihat memang dia membuat lawan jenis nyaman tuh dengan cara comforting dari bicara ya. Orang ini hoki di mulut. Kemudian the kartu The Hierophant. Nah, kartu The Hierophant di sini tuh lebih kayak menunjukkan bahwa seseorang ini kepada kamu dia punya sisi ngemong. Punya sisi ngemong, punya sisi kamu bisa curhat apa aja ke dia, dan dia di sini yang membuat kamu nyaman ya, memberikan petua, memberikan arahan dan lain-lain. Gimana kamu ke dia? Oh, di sini sih aku lebih melihat kamu tuh orangnya kayak real-real aja. Kamu melihat kalau dia baik sama kamu, maka kamu akan baik sama dia ya. Dan di sini memang kamu memang menginginkan sosok orang yang seperti ini. Dan di sini ini ada sisi posesif dari kamu teman-teman, jujur aja ya. Ada sisi posesif supaya kamu tuh nggak kehilangan dia, karena kamu jujur aja kamu suka mungkin sama orang yang ngemong, sama orang yang mungkin lebih banyak pengalaman atau lebih tua. Nah, di sini kartu Four of Pentacles itu lebih menunjukkan bahwa kamu udah nggak pengen ada yang lain, karena di sini kamu sudah nyaman dengan segala omongan dia, ya. Dan aku di sini lihat ada kartu Nine of Pentacles. Kamu udah coba nyaman, asal ada dia, aku happy. Ini kartunya. Terus di sini sebetulnya kita akan lihat secara dalam. Di sini aku akan lihat tujuan utama orang ini mendekatimu.
tujuan utama orang ini dekatimu. King of Swords, Three of Wands. Kamu tahu, pertama, awalnya dia mendekatimu dikarenakan memang ada sebuah kesempatan atau sebuah peluang di mana dia masuk dalam kamu tuh keadaan pikiran kamu mungkin lagi kacau. Dia masuk di kala perasaan kamu lagi rapuh atau kamu lagi bimbang. Dia masuk pokoknya dalam satu kebimbangan dirimu. Ya. Hermit, Queen of Swords, King of Wands. Setelah itu kayak berproses ya teman-teman. Saya melihat di sini ada energi di mana dia nih kayak mengetahui atau memahami dalam-dalamnya kamu, dalam arti aku bisa bilang dia ini memang lebih dominan di hubungan ini, ya, dominan di hubungan ini. Kamu mungkin merasa lebih spiritual awakening ketika sama orang ini. Banyak hal-hal yang mungkin, banyak pertanyaan atau banyak hal-hal yang kau pengen tahu dari dia, tapi dia di sini selalu punya cara untuk meyakini kamu. Gitu. Itu yang aku lihat. Kita akan masuk ke dalam hatinya. Apa yang paling dia mau dan apa tujuan utamanya. Di sini dia punya tanggung jawab yang besar. Oke? Four of Cups. Dan ada kartu Ace of Swords. Sebenarnya tujuan dia ke kamu itu, aku bisa bilang supaya kamu bisa menceritakan keluh kesah kamu apapun ke dia, ya. Jadi kamu gak usah ngomong kemana-mana. Dia mungkin yang akan menerima energi negatifmu, energi burukmu. Selalu ada kartu Four of Cups, Ten of Wands, sama kartu Ace of Swords. Ini lebih seperti apa ya, antara kamu sama dia itu ada satu koneksi yang kayak gini. Aku tuh gak butuh siapa-siapa lagi. Aku cuman pengen kamu yang mengerti, kamu yang memahami. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian take and give, ya, tanggung renteng. Nah itulah, kalau misalnya dia punya problem, kalian tuh bisa menyelesaikan, atau kamu punya problem, sama-sama bisa saling memberikan solusi. Terus tujuan dia di koneksi ini kita akan lihat lagi, karena aku masih belum merasa, aku belum menemukan titiknya apa. Open up, trust, move. Oke. Ngerti. Change your focus. Jadi gini, teman-teman, tujuan dia sebenarnya adalah membuat kamu percaya sama dia, ya. Kalian di sini punya ikatan atau koneksi untuk bisa saling terpercaya, saling sama-sama terbuka, saling sama-sama paham, saling sama-sama mengerti, sehingga apa? Kalian punya fokus tuh bisa di blend, gitu. Kalian punya cita-cita atau tujuan yang sama, ayo kita fokus sama cita-cita kita. Jadi ibaratnya kamu punya beban dikasih ke dia, beban dia juga sama-sama dikasih ke kamu, ya. Jadi saling take and give, aku ngelihatnya. Ini apakah sebuah hal yang positif? Kalau aku bilang iya. Ini adalah sebuah hal yang positif karena dimana kamu tuh bertemu dengan soulmate kamu. Kalau enggak, kamu nggak mungkin sepercaya itu sama dia. Aku nggak bisa bilang ini adalah twin flame kamu atau apa, tapi aku bisa bilang dia soulmate kamu. Ya, soulmate itu bisa mengendalikan keadaan ke kondisi yang baik atau buruk. Jadi kamu gak usah pusing, kah soulmate? Iya dia soulmate kamu, tapi dia jahat ya? Iya, karena dia soulmate kamu, karena dia mengerti kamu.
tergantung kembali ke sifatnya aja, ya kan? Nah, kita akan lihat apa yang dia inginkan ke depannya sama kamu, tujuan dia ke depannya. Karena di sini kan ada sama-sama berarah ke fokus ya. Apa yang dia fokuskan ke depannya berdua denganmu? Apa yang dia mau fokuskan? Tuh. Ingin ada sebuah keseriusan, ikatan secara resmi. Aku ngelihatnya mungkin bisa terjadi sebuah pernikahan ya, perkawinan. Pokoknya hubungan yang stabil antara kamu sama dia, ada satu kerjasama yang baik dan berkreasi. Nih, aku bisa lihat kalau kita bilang berkreasi, biasanya kita sama pasangan kita bisa punya usaha bareng, kita punya cita-cita bareng. Kamu pengen kemana? Yuk kita wujudin sama-sama. Jadi lebih kepada seirama ya, aku lihatnya seirama. Kita harus berangkat nih, aku lihatnya ada kartu The Tower ya, kita tuh harus sama-sama berubah, kita harus sama-sama punya tujuan yang pasti sesegera mungkin. Maksudnya dalam arti ketika memang kondisi kamu di sini memang sudah ngeblend banget sama dia, perubahannya itu akan sangat cepat. Dia akan jadi supporter kamu dan kamu akan jadi supporter dia, teman-teman. Tuh, kita akan sama-sama menghadapi bahaya resiko apapun yang terjadi di sekitar kalian. Ya, suka dukanya mau sama kamu. Tuh, kita akan bisa meraih sebuah kesempatan. Kita punya awalan yang baru berdua. Walaupun banyak badai, ya, banyak kondisi-kondisi yang memang menyusahkan, tetapi selama berdua sama kamu ini bisa dilewatin semua. Ya, ingin melawan segala bentuk ketidakpastian, ketidakadilan. Pokoknya masalah-masalah ditanggung bersama lah. Itu tujuan dia sih. Bukan dia bikin masalah sama kamu, kamu jadi penyelesai aku ya. Enggak. Tapi tujuan ini ingin bersama-sama dengan kamu. Karena saya melihat di sini adanya sebuah kondisi di mana mungkin kalian itu harus sama-sama bangkit karena sama-sama mengalami masalah yang pahit. Ya kan? Kalian harus jujur deh. Kalian ini pasti punya masalah, kalau nggak finansial atau masalah masalah yang masing-masing itu punya porsinya gitu loh. Misalnya masalah dia dengan keluarga, ya kan, atau masalah kamu sendiri mungkin kena finansial, dia ada masalah keluarga, mungkin seperti itu ya, atau sama-sama kena masalah finansial, itu bisa aja. Jadi memang ada kayak ada hal yang khusus itu yang membuat kalian itu saling menemukan. Karena kamu lagi punya masalah, dia punya masalah, ngomong, curhat, energinya ngeblend, jadilah bersatu. Jadi sama-sama kayak kita, yuk kita punya power tambahan nih. Kamu jadi power tambahan dia dan begitu sebaliknya. Jadi penyemangat dia. Buat apa? Ya buat sama-sama kita terabas. Kita mulai starting lagi dari nol. Tuh. Ya, memulai kembali sesuatu yang sudah hancur. Kita harus sama-sama berkreatif kembali, menciptakan suasana yang baru kembali dari kondisi-kondisi yang memang sudah salah, yang sudah beresiko, yang sudah hancur. Di sana walaupun dengan kesulitan apapun, kita akan lihat sekecil apapun kesempatannya. Itu teman-teman. Apakah kata semesta seseorang ini red flag buat kamu? Atau memberikan sesuatu yang baik? As of Pentacles jawabannya enggak ya, dia enggak red flag, tetapi dia memberikan sesuatu kebaikan untuk kamu. Ini kartunya aku miringin karena ini jawabannya tidak ya, dia tidak red flag, tetapi dia memberikan satu satu energi cinta supaya kamu hidup, supaya umur kamu tuh lebih panjang. Ketika kita mengetahui ada orang yang mencintai kita, kita tuh akan semangat hidup. Kita akan berjuang, bisa gitu. Jadi alasan dia mendekatimu adalah pengen adanya kemajuan bersama ya teman-teman. Sekarang aku akan lihat dia seperti apa. Entahlah ya, tapi ini energi yang mungkin kau tangkap atau mungkin kau sudah pernah dengar cerita tentang dia seperti ini. Dia pernah
patah hati karena dihianati, atau berpisah dengan pasangannya ya karena terhianati. Banyak emosi, banyak ego ya, banyak ambisi yang membuat kondisi cinta dia di masa lalu itu berakhir. Dia punya masalah dengan mantannya ya, dan sekarang dia dalam proses recovery. Umurnya dia mungkin lebih tua daripada kamu, ada yang punya anak perempuan, ada yang punya saudara perempuan ya, lebih muda daripada dia. Tapi jujur ya teman-teman, dia tuh merasa kayak hidup dia itu lebih chaos daripada orang lain, atau mungkin dia merasa hidup dia lebih chaos daripada kamu. Jadi dia selalu kayak ada perasaan kayak minder, murung, atau apapun itu. Oke, ya aku bisa bilang sih orang ini bukan 100% orang yang positivity, tapi teman-teman, ya kadang-kadang kita dipertemukan dalam siklus yang sama ya. Kita nggak bisa nih, kayak di sinetron-sinetron tiba-tiba kita ketemu sama orang yang kelihatannya jatuh cinta sama kita dengan segala keanehannya kayak Mr. Grey, kayaknya nggak mungkin. Nah, itu hanya di film. Kalaupun ada, mungkin yang pernah kena kasus timah ya, itu mungkin udah fairy tale banget, dan itu akhirnya kan zoom juga. Yang pasti semesta itu punya keputusan sendiri. Koneksi kamu sama dia ini sama-sama berjuang karena sama-sama mengeluarkan effort. Kamu sama dia sudah ada ikatan romantis, dalam arti chemistry-nya itu sudah dapat. Jadi kalian kalau mau berkorban satu sama lain itu nggak akan dipertanyakan. Kalian di sini bener-bener kayak apa ya, pengen tahu lah satu sama lain sedalam-dalamnya dia gimana. Walaupun dia bukan tipe kamu, tapi kamu jatuh cinta banget sama dia, dan dia pun begitu. Saya melihat sudah ada keputusan kok dari orang ini. Kamu juga sudah membuat keputusan bahwa memang dia mencintai kamu. Jadi udahlah, kalau udah ketemu sama orang yang baik, walaupun dia agak sedikit berkekurangan ya dengan apapun masalahnya, dan kondisi kalian mungkin juga lagi sulit, jalani dengan santai aja, nggak usah rencana dulu. Dan mungkin ini adalah nama-nama dari orang ini. Kalian tuh kalau misalnya compare tarot reader lain sama aku gitu ya, kalian bisa bandingin mana yang mendekati realita aja deh ya. Kalau tarot reader tuh nggak usah yang terlalu bercerita gitu pada kenyataannya. So, mendingan kamu cari tarot reader yang bener adalah apa. Nggak usah membuat kamu terlalu berharap, tapi yang selalu membuat kamu kuat. So, terima kasih dan selamat malam.